Ulama menyampaikan jika terjadi dua situasi, antum punya kewajiban qadha, baik perempuan yang tengah haid pada saat Ramadannya atau pria yang punya persoalan kemudian dia mesti mengqadha karena sakit atau yang lainnya, bertemu di bulan Syawal ingin memilih antara Syawal dengan qadhanya yang wajib, maka pendapat ulama pertama dahulukan yang wajib. Baik. Yang kedua, ini mutasahilin, yang agak longgar di sini. Yang agak longgar. Maka boleh kemudian mendahulukan puasa Syawal dulu. Begitu tuntas Syawal, baru kemudian dikerjakan selanjutnya puasa yang qadhanya, yang Ramadannya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, bahwasanya harus mengqadha puasa bulan Ramadan dahulu. Tapi pendapat yang saya lebih condong pada pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwasanya boleh puasa Syawal sebelum mengqadha bulan Ramadan. Kenapa? Pendapat yang pertama adalah jawazut tatawwu'i bisawmi qabla qada'i Ramadan. Bolehnya melakukan puasa sunnah sebelum qada Ramadan. Insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkan qada atau yang membolehkan puasa sunnah sebelum menyelesaikan qada. Maka pendapat yang lebih kuat adalah menyelesaikan puasa Ramadan, bayar utangnya. Karena itu yang wajib. Sedangkan 6 hari bulan Syawal ini sunnah. Lebih afdal bayar utang dulu. Lebih afdal bayar utang dulu. Bayar utang puasa dulu. Ya, kita tangkap maknanya jika ada kewajiban puasa yang sifatnya mesti mengganti qadha dari puasa Ramadan yang belum ditunaikan dengan sempurna. Seperti perempuan yang datang masa haidnya saat Ramadan, kemudian telah tuntas masa Ramadannya masuk ke Syawal, dihadapkan pada situasi antara memilih dia mengerjakan puasa sunnahnya atau mendahulukan qadhanya. Mana yang harus didahulukan di sini? Baik. Antum mau jawab silahkan, saya pulang. Coba lihat dulu. Kita bukan main tebak-tebakan di sini ya. Kita harus kembalikan ke dalil dulu. Baik. Lihat sini, di sini ulama terbagi dua pendapat. Pendapat pertama yang mutasyaddid, yang sangat ketat. Ulama menyampaikan jika terjadi dua situasi, antum punya kewajiban qadha, baik perempuan yang tengah haid pada saat Ramadannya atau pria yang punya persoalan kemudian dia mesti mengqadha karena sakit atau yang lainnya, bertemu di bulan Syawal ingin memilih antara Syawal dengan qadhanya yang wajib, maka pendapat ulama pertama dahulukan yang wajib. Karena sifat wajib dalam tatanan hukumnya itu di atas sunnah, prioritas dan menjadi hutang dia. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa dia di situ. Didahulukan kemudian qadhanya, baru kemudian selesai qadhanya dia masukkan atau teruskan dengan sunnahnya yang 6 hari di bulan Syawal itu. Jika dia mendapatinya, alhamdulillah. Jika tidak mendapatinya dengan keinginan dan niatnya, maka pahalanya dituliskan di situ. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, ini mutasahilin, yang agak longgar di sini. Yang agak longgar. Maka boleh kemudian mendahulukan puasa Syawal dulu. Begitu tuntas Syawal, baru kemudian dikerjakan selanjutnya puasa yang qadhanya, yang Ramadannya. Apa pertimbangannya? Dua hal. Pertama, ayat Qur'annya menunjukkan di Al-Baqarah ayat 184 itu, lihat kalimatnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridha aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Puasa tunaikan di beberapa hari yang ditentukan, bulan Ramadan. Tapi kalau Anda sakit yang tidak memungkinkan puasa atau di perjalanan yang meluitkan puasa, silahkan ganti puasa yang tidak bisa ditunaikan itu di hari-hari lain. Ketika menyebutkan hari-hari lain, kalimatnya menggunakan ukhar, jamak dari kata akhar. Jamak dari kata akhar itu ada dua, satu ukhra, kedua ukhar. Kalau ukhra itu sifatnya terbatas, tapi kalau ukhar sifatnya luas. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah beliau mengqadha puasa di bulan Sya'ban ketika akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Maka di sini dijadikan dalil kalau ada orang ingin mengejar Syawalnya dulu, diperkenankan dan dia bisa melanjutkan untuk qadha puasa di hari-hari yang lain pasca bulan Syawalnya. Paham sampai sini? Nah, tapi dari dua pendapat ini, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama. Apa timbangannya? Timbangan pertama, hukum mengqadha itu sifatnya wajib. Karena ayatnya mengatakan fa'iddah, hitung, bayar, menggunakan fa. Fa itu menunjuk huruf yang cepat, tanpa jeda. Jadi begitu selesai, Anda punya kemampuan mengqadha, langsung qadha. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Ketika Anda menunda untuk mengerjakan, masalahnya apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai batas penundaan itu? Ini poinnya. Kita tidak bisa memastikan. Bahkan ada orang yang ingin tobat saja ketika mau masuk ke ta'lim, baru mau berangkat, Pak, di tengah jalan meninggal. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi maragaman katsira was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut. Ada orang ingin berubah dia, ingin berhijrah, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, baru berangkat untuk berubah. Ya, dalam masa lalu itu maaf ada yang sampai bunuh 100 orang, pernah mabuk, pernah berzina, dia pengen berubah. Lalu dia berangkat ke majelis ilmu, ingin merubah dirinya. Ada sentuhan dalam dirinya. Tiba-tiba belum sampai ke majelis ilmu, di tengah jalan dia meninggal. Jaraknya cuma sejengkal. Lebih panjang ke tempat tujuannya. Maka Masya Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, surga baginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Berangkatnya dihitung sebagai tobatnya, langkahnya dihitung sebagai ikhtiarnya, maka dituliskan pahalanya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Anda bisa kebayang nggak? Pernah bunuh 100 orang, sering berbuat maksiat, dari mabuk macam-macam. Dia pengen tobat.
Dia berubah belum sampai ke majelis ilmu, diampuni dosanya, dia meninggal dunia. Nah, syahidnya, mohon maaf, kaitan dengan kita pembahasannya adalah, lihat kalimatnya, jika orang ini saja tidak bisa memastikan kapan dia wafat, maka bagaimana dengan Anda yang berinisiatif untuk menunda kodoknya? Apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai selamanya? Belum tentu. Tapi poin keduanya, jika orang pernah bunuh 100 orang saja dia pengen berubah, Allah menjamin dengan surga, maka bagaimana dengan Anda yang nggak pernah bunuh orang? Nggak pernah Anda mabuk sebanyak orang tadi, nggak pernah bermaksiat seperti orang tadi, masa sih nggak ada waktu bagi Anda untuk berubah? Dan Anda sudah sampai ke majelis ilmu, dia dapat surga, kenapa Anda nggak dapat? Maka saya ajak semuanya, ayo, yang pernah bunuh orang, pernah bacok orang, pernah lukai orang, pernah macam-macam orang, tiba saatnya Anda berubah, Anda mau sampai kapan lagi begitu? Kalau dengan keterangan ini, dengan contoh ayat tadi, dengan kisahnya, belum menyentuh Anda berubah, mau sampai kapan seperti itu? Kalau Anda ingin bertahan dalam keburukan, maaf, Anda tertinggal. Fir'aun lebih duluan dibandingkan Anda. Lebih jagoan, dan dia lebih hebat dibanding Anda. Punya bala tentara, pernah mengaku Tuhan, pasukannya dahsyat. Anda siapa? Tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Dan Anda punya peluang untuk berubah. Anda pernah jadi pemabuk? Ayo, sekarang saatnya berubah. Anda pernah bermaksiat? Sekarang saatnya berubah. Mumpung ada kesempatan. Dan tidak semua orang soleh sekarang, bukan berarti masa lalunya pun baik. Ingat pesan saya. Tidak semua ikan yang gemuk berisi daging seluruhnya. Pasti ada tulangnya. Seperti halnya ikan kurus akan selalu punya dagingnya. Saya pun jangan dianggap soleh. Menurut Allah barangkali aibnya ditutup saja sehingga tidak tampak dalam pandangan Anda. Ayo kita berubah. Ya, dan kesolehan itu tidak diukur dengan selalu harus dekat dengan persoalan agama. Mungkin Anda jadi pengusaha yang soleh. Manfaatkan harta Anda untuk meraih surga Anda. Anda punya kedudukan, jadilah punya kedudukan yang soleh. Manfaatkan jabatan Anda untuk surga Anda dan sebagainya. Itu yang coba kita kedepankan dalam kebaikan. Jadi singkatnya jawaban untuk Anda, silahkan Anda bisa lakukan. Qadha itu bukan bisa tapi harus. Bukan boleh tapi harus. Jadi begitu masuk Syawal, saran saya bayar dulu qadha Anda, setelah selesai baru kemudian Anda kerjakan bagian dari puasa Syawalnya jika itu memang masih ada kesempatan untuk menunaikannya. Jika tidak maka niatkan sebagaimana Anda puasa, mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan untuk menunaikan puasa Syawal dan saya punya kewajiban untuk qadha. Mohon berikan kemuliaan ya Allah seperti Engkau berikan kemuliaan kepada orang-orang yang telah mengerjakannya. Dan mohon mudahkan orang-orang yang puasa Syawal sekarang ya Allah seperti Engkau mudahkan orang-orang puasa saat Ramadannya. Begitu mereka puasa karena doa Anda mudah dan ringan, maka Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Puasa Syawal adalah puasa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah bersabda, akan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Tapi seperti wanita, kadang-kadang kan tidak full. Ya. Sering ada halangan. Ada halangannya. Apakah dia harus mengkodok dulu puasanya itu, baru puasa 6 hari itu, atau boleh mana duluan? Masalah ini adalah permasalahan yang khilafkan, diperselisihkan oleh para ulama. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, bahwasanya harus mengkodok puasa bulan Ramadan dahulu, baru kemudian puasa Syawal. Karena ini zahir dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutkannya dengan puasa 6 hari. Berarti ada kalimat summa kemudian menunjukkan puasa Ramadan harus selesai dulu, baru kemudian puasa Syawal. Ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat. Tapi pendapat yang saya lebih condong pada pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwasanya boleh puasa Syawal sebelum mengqadha bulan Ramadan. Kenapa? Karena pertama, puasa Ramadan tidak wajib untuk segera untuk di qadha, karena waktu qadha panjang sampai bulan Sya'ban, sampai akhir bulan Sya'ban. Sementara puasa Syawal terbatas pada bulan Syawal, ya. Karenanya waktu bulan Syawal tidak bisa diluputkan, maka kita puasa Syawal dulu, baru kemudian kita bisa mengqadha di hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh mendahulukan puasa Syawal daripada mengqadha puasa bulan Ramadan, karena Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya beliau tidak bisa untuk mengqadha hutang puasa Ramadan beliau kecuali di bulan Sya'ban. Ini Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sulit kita bayangkan seorang sahabiah sekelas Aisyah radhiyallahu anha akhirnya meninggalkan puasa-puasa sunnah seperti puasa Asyura, seperti puasa Muharram misalnya, atau puasa misalnya puasa Arafah atau puasa Syawal. Kemungkinan besar beliau radhiyallahu anha tetap berpuasa puasa-puasa sunnah tersebut dengan tetap mengakhirkan puasa qadha bulan Ramadan. Dan Aisyah tatkala mengakhirkan mengqadha puasa di bulan Sya'ban, ya, karena memang Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah berbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnah. Kemudian mungkin tatkala Aisyah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, Rasulullah SAW juga mungkin berpuasa bareng dia. Ada kemungkinan Aisyah mengakhirkan puasa qadha bulan Ramadan, kemudian beliau mendahulukan puasa Syawal, meskipun ini tidak shareh. Dalil yang berikutnya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Maksud Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak mesti harus sempurna seluruhnya. Tapi bisa orang-orang yang puasa bulan Ramadan, kemudian mengqadhanya di bulan yang lain, tetap saja dikatakan dia telah berpuasa bulan Ramadan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum puasa sunnah sebelum selesai melaksanakan puasa Ramadan atau sebelum menyelesaikan qadha puasa Ramadan. Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama adalah jawazut tatawwu'i bisawmi qabla qada'i Ramadan.
bolehnya melakukan puasa sunnah sebelum qada Ramadan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mereka beralasan li'annal qada la yajibu 'alal faur. Qada Ramadan itu tidak wajib untuk disegerakan. Namun dia adalah kewajiban muwassa', kewajiban yang longgar. Batas waktunya dari mulai Syawal sampai Sya'ban selama 11 bulan. Dan ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, hukumnya diperbolehkan. Meskipun ada sebagian ulama yang menilai makruh. Di antara yang menilai makruh adalah Syafi'iyah dan Malikiyah. Kenapa menilai makruh? Karena perbuatan seperti ini berarti mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Tapi menurut mereka puasanya sah, dalam arti diperbolehkan. Kemudian pendapat yang kedua, haram hukumnya melakukan puasa sunnah sebelum menyelesaikan qada Ramadan. Wa huwal madhabu indal Hanabilah. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madhab Hambali. Pendapat Hambali ini berdalil karena ketika ada benturan antara amal wajib dan amal sunnah, maka orang harus mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Namun insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkan qada atau yang membolehkan puasa sunnah sebelum menyelesaikan qada berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana 'alayya as-shaumu min Ramadan." Saya memiliki kewajiban qada puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kewajiban untuk qada Ramadan, namun saya tidak sanggup, tidak mampu untuk melunasinya, untuk membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Sebulan sebelum masuk Ramadan. Lima kanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau melaksanakan puasa qada, maka beliau sedang melaksanakan puasa wajib. Dan puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Yang beliau khawatirkan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya di siang hari, sementara Aisyah sedang berpuasa wajib, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan hajat, terhalang disebabkan karena istrinya berpuasa wajib. Selanjutnya, dan kesimpulan dari catatan yang kelima adalah diperbolehkan untuk puasa sunnah meskipun belum selesai qada Ramadan. Saya katakan diperbolehkan dalam arti puasa sunnahnya sah. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Kalau kita menilik hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Berarti Ramadannya harus selesai dulu. Maka pendapat yang lebih kuat adalah menyelesaikan puasa Ramadan, bayar utangnya. Karena itu yang wajib. Sedangkan 6 hari bulan Syawal ini sunnah. Maka laksanakan yang wajib, lunasin, baru ikutin dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian gimana Ustaz? Kalau nanti Syawalnya habis, Ana belum puasa 6 hari bulan Syawal. Dapat 2 hari, tahu-tahu udah masuk bulan Dzulqa'dah. Maka insya Allah engkau tetap akan mendapatkan pahala 6 hari puasa di Syawal itu, walaupun pelaksanaannya nanti di bulan Dzulqa'dah. Karena ada uzur dan alasan. Dia hendak menyelesaikan 1 bulan penuh, tapi habis bulan Syawalnya. Dalam rangka membayar utangnya dia. Maka insya Allah ketika engkau puasa 6 hari nanti di bulan Dzulqa'dah, karena memang ada uzur, tetap mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh insya Allah. Ini buat orang yang ada uzur, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama tentang hal itu. Lebih afdal bayar utang dulu. Lebih afdal bayar utang dulu. Bayar utang puasa dulu. Karena membayar utang puasa ini, jadi ada hadisnya kan begini. Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, sunnah. Syawalnya 6 hari ini boleh cicil ya, boleh Senin Kamis, boleh 6 hari berturut-turut, yang penting selama bulan Syawal. Maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Syaratnya apa? Puasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari bulan Syawal. Kalau ada orang, misal akhwat atau ikhwah, laki-laki atau perempuan, dia punya utang Ramadan 2 hari misalnya. Lalu selesai lebaran, bulan Syawal dia mau puasa dulu 6 hari deh, utang Ramadannya nggak dibayar dulu, boleh kan? Boleh, nggak masalah. Tetapi selama dia belum bayar 2 hari utang wajib Ramadannya, belum dicatatkan baginya pahala setahun. Karena syaratnya harus lengkap dulu Ramadannya. Makanya kalau lebih afdal mana, kata ulama lebih afdal bayar utang dulu, baru dibayar Syawalnya, baru dipuasakan Syawalnya. Jadi dia langsung dapat pada satu catatan pahala 1000 atau 1 tahun pahala.